Bahas lagi nih teman-teman tentang observasi di P2 dan P3, yaitu di tenaga honorer K2 dan honorer yang lebih dari 3 tahun. Nah, teman-teman juga ada di P4 di lulusan PPG dan non ASN yang di bawah 3 tahun, yaitu masuk di peserta 4 atau P4. Teman-teman semua, di sini teman-teman materi kompetensinya merujuk pada setara kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita bedah nih teman-teman. Di sini teman-teman teori indikator kompetensi yang di sini disebutkan mengacu kepada kompetensi guru. Ternyata yang ini teman-teman ya, teman-teman. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada kompetensi sosial. Jadi dalamnya itu ada teknis, manajerial, dan sosiokultural, sama saja dengan yang selekom yang di sini teman-teman. Mungkin saja teman-teman kedalaman materi atau jumlah soalnya mungkin bisa jadi berbeda dengan yang peserta 4. Jadi teman-teman juga wajib untuk melihat-lihat soal-soal yang berkaitan dengan teknis, manajemen, dan sosiokultural karena berkaitan juga teman-teman dengan kompetensi guru. Nah, kalau misalkan di sini merujuk kepada kompetensi guru adalah kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial, maka teman-teman nanti akan diberikan soal-soal yang berkaitan mengobservasi diri sendiri yang berkaitan dengan kompetensi guru ini, teman-teman, yang 4 ini. Nah, kemudian apa saja sih indikator-indikatornya? Di sini ada kebiasaan, refleksi, pembelajaran, kenyamanan dan keamanan, belajar, efektivitas pembelajaran dan asesmen, struktur pengetahuan, pengembangan diri, aktif berkomunikasi, bekerjasama, masyarakat kebangsaan. Ini adalah bulir-butir dari soal-soal yang akan keluar waktu dulu ketika diobservasi yang P3 yang penyesuaian yang tahun kemarin, teman-teman. Nah, ini teman-teman yang keluarnya. Jadi teman-teman harus melihat juga teman-teman soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi guru itu. Jadi supaya teman-teman tidak kaget nanti ketika ada soal-soal yang akan mengobservasi di P2 dan P3 ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya sudah ada P2 P3 itu merujuk kepada kompetensi guru. Sekarang ke kinerja guru nih teman-teman. Nanti kita akan coba soalnya itu seperti apa. Di sini teman-teman kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kinerja, aspek perilakunya dari orientasi pelayanan, kemudian komitmen, kemudian kerjasama, kemudian kepemimpinan. Jadi 4 aspek ini juga nanti akan ada teman-teman skor kinerjanya di dalam soal-soal yang nanti teman-teman akan kerjakan, yaitu di observasi melalui CAT ANBK. Nah, teman-teman ini bobotnya teman-teman orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, ini dulunya teman-teman ini menggunakan penyesuaian yang tahun kemarin. Jadi saya coba cari apa saja sih yang merujuk ke dalam kompetensi guru dan serta kinerja guru itu apa saja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tuh. Ternyata keluarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini bayangan untuk nanti teman-teman melihat soal-soal observasi yang akan dikerjakan oleh teman-teman semua di CAT ANBK. Nah, kemarin kan saya pernah dengar tuh teman-teman, ternyata nanti ada menggunakan CAT ANBK. Menggunakan CAT ANBK itu tidak diobservasi oleh guru dan kepala sekolah seperti tahun kemarin ya teman-teman ya. Yang saya dengar itu teman-teman mengerjakan soal-soal observasi yang berkaitan dengan yang tadi itu, kompetensi dan aspek kinerja. Oke, coba teman-teman kita lihat ya. Barangkali soal-soal seperti ini yang nanti teman-teman akan kerjakan. Jadi teman-teman juga bisa untuk bersiap-siap. Oke, nah kita langsung ke soalnya ya teman-teman ya. Di soal nomor 1 ini, kelas 5 adalah kelas majemuk. Artinya di dalam kelas tersebut terdapat berbagai suku dan bahasa dari daerah yang berbeda. Sekolah ini terdapat di daerah dekat transmigrasi, jadi berbagai daerah mendiami wilayah yang masih kosong. Dengan peserta didik tersebut, bantu Pak Koko sebagai guru kelas 5 menanamkan sikap menghargai antar perbedaan yang ada. Atau A, memberikan materi ajar sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing sehingga pembelajaran akan semakin dimengerti siswa. B, mengembangkan sikap saling toleransi terhadap siswa kelas 5 dengan cara membagi tempat duduk sesuai dengan asal daerahnya masing-masing. Atau C, menunjukkan sikap tenggang rasa kepada seluruh siswa ketika siswanya tidak masuk sekolah karena mengikuti upacara adat di desa tersebut. D, menggunakan fasilitas sekolah untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh siswa. E, menerapkan model pembelajaran CTL untuk membentuk sebuah kelompok yang isinya satu kelompok dibagi beberapa siswa dari daerah yang berbeda. Di sini sudah jelas banget teman-teman untuk menanamkan sikap. Sikap apa yang akan ditanamkan oleh Pak Koko ini? Menanamkan sikap menghargai, mana nih? Menghargai, kita buat tabel pen tabletnya dulu aktifin. Menghargai antar perbedaan yang ada.
berarti menghargai perbedaan nih teman-teman. Perbedaan tidak mungkin kita nyahkan teman-teman, karena itu pasti ada. Jadi kita menghargainya seperti apa. Kalau memberikan materi sesuai dengan bahan daerahnya, maka ini tidak, karena bahasa daerahnya itu kan berbeda-beda. Ini malah akan membagi jarak nih teman-teman. B. Mengembangkan sikap saling toleransi terhadap vokasi dengan cara membagi tempat duduk sesuai dengan asal daerahnya. Enggak, karena membagi tempat duduk ya tidak sesuai dengan daerahnya. Nanti daerah A dengan daerah B nggak bisa saling berbagi pengalaman atau saling bekerja sama. Jadi nantinya ada perdaerahan, teman-teman. Menunjukkan sikap tenggang rasa kepada seluruh siswa ketika siswanya tidak masuk sekolah karena mengikuti upacara adat di desa tersebut. Menunjukkan sikap tenggang rasa. Oke, kita checklist dulu. D. Menggunakan fasilitas sekolah untuk memberikan rasa nyaman kepada siswa. Oke, kita akan checklist dulu. Menerapkan model pembelajaran CTL untuk membentuk sebuah kelompok yang isi satu kelompok dibagi beberapa siswa dari daerah yang berbeda. Jawabannya adalah yang E. Jadi kita akan pilih jawaban yang paling tepat teman-teman dari yang tepat-tepat yang lainnya. C, D itu mungkin bisa jadi opsi benar ya teman-teman. Tapi ada opsi yang lebih daripada opsi C dan D, dan dia lengkap juga memberikan arahan untuk model pembelajaran CTL, kemudian kegiatan yang dikasih tahu teman-teman tentang membentuk sebuah kelompok, yang intinya nanti terakhirnya adalah treatmentnya itu memberikan siswa saling mengenal. Dengan apa? Dengan membagi kelompok beberapa siswa dari daerah yang berbeda. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini, Pak Andi selaku guru kelas 4 akan pulang dari sekolah sesuai dengan jadwal yang berlaku. Ketika hendak pulang, pimpinan sekolah yaitu Pak Asep memberikan tugas untuk membuat data hasil vaksinasi siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Karena datanya ditunggu oleh pihak kesehatan, maka Pak Andi sebagai guru di sekolah tersebut sebaiknya seperti apa? Jadi kepala sekolahnya memberikan instruksi kepada Pak Andi yang akan pulang sekolah untuk mendata siswa yang telah divaksin. Nah, kira-kira apa nih? A. Melanjutkan pulang karena kewajibannya sudah terpenuhi. B. Bekerja sebaik mungkin sehingga pimpinan merasa bahagia dan senang atas kinerjanya. C. Membantu pimpinan untuk melakukan pendataan siswa dengan data seadanya. D. Mengerjakan data tersebut walau kepala sekolah sudah tidak ada lagi di tempat. E. Mengerjakan dengan perasaan gelisah karena ingin segera pulang. Nah, yang mana teman-teman? Kalau misalkan ada hadapan soal seperti ini, berarti kita harus sesuaikan dengan peraturan yang berlaku ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D nih teman-teman. Mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan nasional, yaitu percepatan data vaksinasi adalah wujud dari sikap patriotisme. Jadi jawaban yang D adalah mengerjakan data tersebut walau kepala sekolah sudah tidak ada lagi di tempat. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat, kenapa kita nggak B? Bekerja sebaik mungkin sehingga pimpinan merasa bahagia dan senang atas kinerjanya. Bekerja sebaik mungkinnya ini udah benar teman-teman. Tapi ada pengecualian. Sehingga pimpinan merasa bahagia dan senang atas kinerja. Kalau misalkan di dalam yang D, opsi D, mengerjakan data tersebut walau kepala sekolah sudah tidak lagi ada di tempat. Walau kepala sekolah tidak lagi ada di tempat, teman-teman. Jadi kontradiksinya di sini. Kalau di sini adalah ingin dipuji oleh pimpinan, maka yang D itu adalah benar-benar mengerjakan karena bukan karena pimpinan, karena tugas yang diberikan. Seperti itu, teman-teman. Jadi pasti nanti akan ada yang dua opsi seperti ini yang akan membingungkan teman-teman semua saat memilih jawabannya gitu. Oke. Nah, teman-teman semua wajib untuk memberikan peraturan yang berlaku yang benar-benar bisa kita kasih etos kerja yang baik, karena kan di dalam penilaian perilaku ini atau kinerja ini kan teman-teman diwajibkan untuk bersandar kepada peraturan yang berlaku, kemudian pada etos kerja yang baik. Jadi teman-teman wajib untuk memberikan jawaban yang paling baik. Nah, untuk mendetailkan seperti itu, teman-teman bisa melihat lagi opsi-opsi yang lain yang sekiranya berarti ini cari ini yang tidak berkaitan dengan soalnya nih gitu. Jadi nanti teman-teman akan menghadapi soal-soal yang memang banyak sekali yang sama, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum daftar kelas belajar, silakan teman-teman sebelum kita tutup di chat WA Mentera aja teman-teman di 087723317506. Kita akan langsung belajar insya Allah hari Senin teman-teman di Agustus ini di tanggal 21. Oke. Sampai dengan di poster teman-teman kita langsung tutup saja di hari Minggunya, boleh teman-teman kita akan tutup. Untuk teman-teman yang belum gabung silakan gabung chat aja di WA Mentera ya. Untuk P2, P3 itu silakan bisa bergabung, atau P4 atau umum silakan teman-teman untuk bisa bergabung aja. Teman-teman masuk di soal nomor 3 ya. Di soal nomor 3 ini teman-teman, di bawah ini termasuk ke dalam sikap tidak terpuji. Berarti tidak terpuji kita akan berikan tanda yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Oke, kita akan pilih yang tidak terpuji yang
Khusus aja teman-teman, khusus untuk kepentingan bersama. Nah, nanti banyak banget teman-teman opsi-opsinya tentang tidak terpuji tapi tidak berkaitan dengan kepentingan bersama. A. Membuat keputusan yang tidak adil untuk guru dan siswa. Nah, ini kan guru dan siswa itu kan kepentingan bersama. Ya, nah kita akan checklist dulu yang A. Memutarkan film perjuangan mahasiswa Indonesia di kelas dengan suara yang kencang. Nah, ini tidak. Oke. Menyerobot antrian pada saat melakukan eduwisata di luar kota karena ada siswa yang sedang sakit. Oke, ini pun tidak. Menjadikan trotoar tempat pameran karya siswa. Ini pun tidak. Mengendarai jalur yang berlawanan karena terlambat masuk sekolah. Ini pun tidak. Kenapa bisa tidak teman-teman? Jawabannya yang A. Konteks soal itu bisa garis bawahi adalah untuk kepentingan bersama. Jika bersama berarti untuk pihak guru dan siswa secara keseluruhan. Maka kita ambil opsi jawaban yang dampaknya menyeluruh kepada siswa ataupun kepada guru. Jangan memilih jawaban yang tidak ada kaitannya dengan sekolah walaupun termasuk ke dalam jawaban yang benar atau tindakan yang dimaksudkan. Jadi kita harus jeli banget ya teman untuk pilih jawaban-jawaban yang berkaitan dengan soal saja. Nanti akan banyak jawaban-jawaban yang memang menyerupai atau mirip dengan jawaban yang benarnya. Seperti itu. Semangat teman-teman untuk belajarnya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 4 ya. Pemberian informasi kepada siswa tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui adalah sebuah keharusan. Sehingga siswa dapat mengetahui perilaku mana yang seharusnya dia lakukan dan tidak dilakukan dalam penghematan energi. Sehingga kekayaan alam Indonesia dapat lestari sampai anak cucu nanti. Berikut ini contoh siswa yang paling tepat dalam upaya mempertahankan kekayaan alam Indonesia, yaitu yang mana? A. Mengecilkan api kompor pada saat tidak digunakan. B. Menyalakan lampu di siang hari. C. Menaiki sepeda ke sekolah. D. Mematikan lampu di rumah ketika pulang sekolah. E. Membantu orang tua mencuci pakaian di rumah. Ini teman-teman, contoh yang paling tepat untuk mempertahankan kekayaan alam Indonesia yang mana? Jawabannya adalah yang C. Bensin adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperoleh karena bensin harus selamat mungkin kita gunakan. Salah satunya dengan cara menaiki sepeda ke sekolah jika jaraknya masih bisa ditempuh atau dekat. Ketika menaiki sepeda, maka kita secara tidak langsung menghemat BBM yang ada di Indonesia. Jadi di sini kekayaan alamnya teman-teman. Oke. Jadi yang tepat adalah yang C. Ternyata menaiki sepeda ke sekolah itu salah satunya teman-teman untuk memberikan dampak terbaik untuk kekayaan Indonesia ini. Oke teman-teman, supaya tidak habis nih teman-teman sumber daya alamnya. Kita lihat teman-teman di soal nomor 5 ya. Untuk teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar di kelas belajar P3 Guru tahun 2023 ini. Chat WA minta di 0877 2331 7506, ada di poster, ada di deskripsi, ada juga di pojok kanan tampilan ini teman-teman semua. Yuk kita belajar bareng-bareng. Semoga lulus jadi hayasan di tahun 2023 ini ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 5. Pada zaman serba internet ini, masyarakat cenderung sangat mudah mengenalkan budayanya masing-masing. Tidak dipungkiri budaya luar bangsa kita juga. Wah ini nggak ada spasi. Sikap kita seorang guru dalam menyikapi keadaan tersebut adalah A. Menerima kebudayaan asing karena kebudayaan tersebut sudah mendunia. B. Memberikan peraturan kepada siswa untuk tidak mempunyai HP terlebih dahulu. C. Membuat jadwal setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat yang ada untuk melestarikan budaya setempat. D. Menerima budaya asing yang ada akan tetapi memfilter mana saja yang sesuai dengan kebudayaan kita dan tetap menggunakan karya lokal. E. Menolak kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya kita dengan cara melaporkan kepada presiden. Ini jelas tidak akan kita pilih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman. Jadi ada filternya. Kita misalkan boleh saja melihat dan menonton kebudayaan orang lain, tapi kita juga harus memfilter nih teman-teman mana saja yang sesuai dengan kebudayaan kita dan tetap kita menggunakan karya lokal. Nah, untuk pencintai karya lokal kita telah ada teman-teman di dalam pengamalan Pancasila, itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Teman-teman, kita harus menjaga dan bangga terhadap karya anak bangsa. Jawaban D ini, dalam menyikapi arus globalisasi, kita dituntut untuk siap menyaring informasi yang baik dan benar untuk anak didik kita. Pada soal tersebut dikatakan kebudayaan bangsa luar yang bisa masuk ke Indonesia. Jadi seorang guru harus bisa memberikan contoh pemahaman yang benar dan tidak alergi dengan kebudayaan orang lain. Akan tetapi memberikan kebudayaan Indonesia harus kita tonjolkan bahwa kekayaan Indonesia pun sangat banyak sekali dan wajib bisa kita gunakan dan bagus untuk perilaku dari masyarakatnya gitu teman-teman. Jadi itu akan menempel ke dalam pesan didik kita. Sikap tidak memandang remeh kebudayaan orang lain adalah sikap terpuji yang harus kita miliki dan kita harus transferkan ke siswa-siswa yang lain seperti itu. Jadi kita nggak alergi untuk
kebudayaan orang lain, tapi kita itu harus memfilter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman. Oke. Oke teman-teman semua, kita akan nanti lanjut lagi di soal berikutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga teman-teman semua yang share lulus jadi ASN 2023 ini, amin, dan bisa mendapatkan SK P3K-nya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa ya teman-teman ya, kita akan buat lagi soal-soal berikutnya supaya teman-teman tidak tertinggal. Silahkan subscribe dulu. Dadah.